Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Putra Perdana Effendi. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Cikarang Barat. Saya mengajar kelas 71, 72, kelas 8, dan kelas 9. Saya mengajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Penjas Orkes. Sekarang kita sedang mengalami musibah, yaitu masa COVID ya, penyakit COVID. Maka dari itu, metode belajar mengajar tidak ada di sekolah, tidak dapat tatap muka. Kita ganti dengan metode daring. Maka dari itu, anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian, disimak videonya, dicermati, dan dipahami. Terima kasih. Tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Mohon disimak ya. Ya, kita masuk ke bab 1, belajar mendeskripsikan. Poin pertama, kita bahas dulu KD-nya, kompetensi dasar. 3.1-nya, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Yang dimaksud objek ini adalah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Poin titik satunya, menentukan isi teks deskripsi objek. Kita balik lagi, yang dimaksud objeknya itu tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain. Kita masuk ke 3.2-nya, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. 4.2-nya, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objeknya. Lanjut. Poin A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Lanjutnya, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ya, di sini poin pertamanya ada ciri tujuan. Ciri tujuan yang dimaksud ini adalah tujuan teks deskripsi menggambarkan suatu objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci dan menggambarkan konkret mungkin suatu objek atau suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu memungkinkan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Itu contoh dari teks deskripsi bersifat khusus. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang memungkinkan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Demikian juga ibu yang tadi, ibuku kebanggaanku. Ini deskripsi memiliki tanggapan yang khusus, sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri isi. Poin pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi yang menggunakan kata khusus, warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, orange. Poin ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal, dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ombak menggempur, kamu ikan pantai, ibuku yang tangguh.
Ya, ini adalah teks deskripsi yang bersifat personal. Di dalamnya ada kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan kata-kata yang kuat. Seperti ini contohnya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Contohnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ya, ini mohon dibaca dan dipahami. Ini adalah satu teks deskripsi yang berbentuk cerpen. Judulnya adalah Parangtritis Nan Indah. Silakan disimak dulu, dibaca, dan dipahami. Setelah itu, adik-adik semua bisa mempause video ini untuk dibaca dahulu. Setelah itu, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ya, ini contohnya menentukan objek dan tujuan teks deskripsi. Dari slide sebelumnya, objeknya itu adalah pantai Parangtritis. Tujuannya di sini, tujuan teks deskripsinya adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Nah, poin keduanya, menentukan isi teks deskripsi. Tujuan teksnya adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Rinciannya dalam teks deskripsi itu adalah keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, suasana kegiatan orang di pantai. Selanjutnya, perasaan terhadap objeknya. Ya, di sini penulis bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Ya, ini adalah teks deskripsi yang berbentuk cerpen. Selanjutnya yang kedua, contoh yang selanjutnya. Bisa dibaca dan dipahami isi teksnya. Kalau sudah, langsung kita masuk ke contohnya. Ya, ini contohnya. Yang pertama, menentukan objek dan tujuan teks deskripsi. Objeknya di cerpen sebelumnya adalah ayah. Tujuannya menggambarkan ayah sebagai panutan. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Tujuan teksnya menggambarkan ayah sebagai panutan. Bisa dilihat di cerpen sebelumnya, slide sebelumnya. Rinciannya, ciri fisik, sifat sabar, ayahku memberi teladan. Perasaan terhadap objek. Jadi si penulis ini kagum dan bangga terhadap ayahnya. Bisa dipahami? Lanjut slide berikutnya. Ya, untuk anak-anak sekalian, saya memberi tugas mencari contoh 3 teks deskripsi berbentuk cerpen. Contohnya ada di sebelumnya. Mencari di internet, di Google, atau di buku-buku cerpen lainnya. Dikumpulkan ya, berbentuk Microsoft Word, dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Metode pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode daring sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga materinya bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.